Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam budaya bagi kita semua. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya Pemas Derajat Budiono sebagai moderator dan tentunya rekan-rekan saya yaitu ada Sylvia Anggraini Anasandi, ada Desria Permatasari, ada Nurmala Deviani, dan ada Risa Wulandari. Presentasi kami kali ini adalah sebagai salah satu penilaian pada mata kuliah Konseling Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iredo Fani Reza SPCI MASI. Baiklah, judul penelitian kami pada kali ini yaitu mengenai self-acceptance pada remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang, kelas 2A, Sumatera Selatan. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Desria Permatasari. Kepada Desria, disilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Femas. Di sini ada pendahuluan mengenai remaja. G. Stanley Hall mengupas mengenai masalah pergolakan dan stres atau storm and stress. Hall mengatakan bahwa masa remaja adalah merupakan masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buayan suasana hati, di mana pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak pada kisaran antara kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan dan godaan, serta kegembiraan dan kesedihan. Nah, di sini peneliti menjadikan LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat penelitian, di mana LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat untuk pembinaan maupun pendidikan bagi remaja yang terjerat kasus hukum dan telah dijatuhi masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan, diantaranya terdiri dari anak sipil, anak pidana, serta anak negara. Adapun penerimaan diri merupakan hal utama yang harus dimiliki seseorang. Misalnya pada remaja yang berada di lapas, agar tidak mengalami gejala psikologis dan menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Adapun tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penerimaan diri remaja yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2A Palembang, yang tentunya berbeda dengan anak-anak lain di luar LPKA. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desria atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Nurmala Deviani. Kepada Nurmala, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Pada penelitian ini, itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampel subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang remaja yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 17-20 tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 di Palembang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Hasil dari pelaksanaan penelitian didapati bahwa subjek sudah bisa menerima dengan ikhlas apa yang terjadi pada diri mereka dengan cara berpikir positif dan belajar dari kesalahan. Mereka bersyukur karena diperlakukan dengan baik oleh pihak lapas, baik dari lingkungan, pertemanan, pendidikan, dan pembinaan, baik dari segi rohani maupun jasmani. Nah, hal ini yang mendorong mereka untuk lebih semangat dan menerima diri mereka dengan baik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurmala Deviani atas penyampaian materinya. Pemateri ketiga yaitu Sylvia Anggraini Anasandi. Kepada Sylvia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa tidak ada kesenjangan penerimaan diri berdasarkan dengan apa yang dialami oleh subjek.
yaitu meliputi cara ketiga subjek berpikir, menghargai diri sendiri, dan menerima kritikan dari orang lain. Namun, di antara kelebihan itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak terpenuhi selama mereka berada di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini dikarenakan masih berlanjutnya hukuman yang mereka jalani. Di sini, dari hasil diskusi terdapat 2 dari 3 pernyataan dari ketiga subjek, bahwasannya 2 di antara 3 anak masih bisa menyalurkan hobi yang mereka miliki selama mereka berada di LPKA tersebut. Dan 1 di antaranya tidak bisa terpenuhi hobinya karena hal itu di luar kendali dari pihak LPKA tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvia Anggraina Anasandi terkait penyampaian materinya. Untuk pemateri terakhir yaitu Risa Wulandari, kepada Saudari Risa disilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu fase remaja itu didahului oleh timbulnya harga diri yang kuat, ekspresi kegirangan, dan juga keberanian yang berlebihan. Karena itu mereka yang berada di fase ini tuh cenderung membuat keributan, kegaduhan yang sering mengganggu. Nah, seorang remaja yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA ini akan mengalami kehidupan yang berbeda dengan teman-teman sebayanya yang berada di luar LPKA. Lalu, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini, yakni didapatkan bahwa tidak ada kesenjangan penerimaan diri berdasarkan dengan apa yang dialami subjek, yaitu meliputi cara ketiga subjek berpikir, yaitu menghargai diri sendiri dan menerima kritik dari orang lain. Berbeda dengan lapas dewasa, di lapas pembinaan khusus anak kelas 2A di Palembang ini terlihat lebih nyaman. Lalu untuk saran dari kelompok kami yaitu berpikir positif merupakan salah satu cara yang dapat digunakan seseorang untuk menerima diri mereka sendiri. Hal ini tentu sangat berkaitan jika kita selalu terbiasa untuk berpikir positif, maka hal-hal positif itu juga yang akan berbalik kepada diri kita dan berdampak pada penerimaan diri masing-masing. Self-acceptance menjadi salah satu faktor penting pada remaja. Jika seorang remaja dapat menerima keadaan dirinya, maka hal ini akan berpengaruh ke dalam hal positif lainnya. Untuk kedepannya, perlu penelitian lebih dalam mengenai self-acceptance ini pada remaja serta upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Risa yang telah menyampaikan materi terakhir. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari diri saya sendiri, yaitu orang jauh lebih berharga ketika dapat merubah kesalahan yang pernah dirinya lakukan daripada orang yang hanya berlarut-larut dalam penyesalan. Ini merupakan pernyataan dari salah satu subjek yang kami wawancarai. Berikut juga ada dokumentasi, itu yang di atas adalah salah satu bagian dari LPKA kelas 2A Palembang ini, yaitu Ibu Yasmin, dan ketiga di bawahnya itu adalah subjek kami. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami mengenai self-acceptance pada remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2A Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Izin kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.